Gue nantang diri gue sendiri untuk coba bikin manga yang bisa ngalahin One Piece. Oke, bagian ngalahin One Piece-nya sih clickbait ya guys ya, tapi ya siapa tau bisa kan. Di video ini gue bakal ngerangkum semua hal yang gue pikirin selama pembuatan manga ini, dari pemilihan genre sampai ke konsep ceritanya. Jadi mari kita mulai. Dalam proses pemilihan genre manga yang bakal gue tulis, gue itu punya dua standar guys. Yang pertama, gue itu harus suka sama genrenya, karena ini bakal jadi project manga yang panjang. Jadi kalau sampai gue nggak suka sama genrenya, ceritanya pasti bakal jelek dan gue juga bakal menderita nulisnya. Standar kedua yang harus dimiliki sama genre manga yang bakal gue tulis adalah bisa jadi merchandise yang laku. Oke, kayaknya jarang banget orang tuh singgung sisi bisnis dari manga ya guys. Tapi gue ini orang bisnis dan gue itu pengen ini bisa jadi pekerjaan utama gua dan juga bisa jadi bisnis yang besar guys ya, pengen kaya gua. Nah, setelah gua menjalankan riset guys, gua ketemu satu genre yang memenuhi dua syarat atau dua standar ini, yaitu adalah genre shonen. Sebenarnya genre shonen itu adalah genre manga yang mengacu kepada penonton atau pembaca laki-laki usia 12 sampai 18 tahun. Tapi kita tahu sendiri guys ya, sekarang udah banyak banget orang usia 20-an bahkan 30-an yang masih baca One Piece kan. Dan sudah pasti ya guys, gue tuh suka banget genre shonen karena anime-anime pertama yang gue tonton pastinya genre shonen kayak Naruto, One Piece, Full Metal Alchemist, dan masih banyak lagi. Tapi yang juga paling penting guys, syarat kedua juga terpenuhi guys. Manga genre shonen adalah mesin uang paling gila, karena secara penjualan komik itu paling gede dan juga merchandise-nya tuh laku banget kayak figur, baju, dan lain-lain. Oke, kita udah milih genre manga apa yang mau kita tulis. Sekarang kita lanjut ke nulis konsep ceritanya. Tapi sebenarnya konsep cerita apa yang cocok dengan shonen ya guys ya. Jadi cerita shonen itu biasanya percampuran antara persahabatan, pertarungan, petualangan, mimpi yang besar, dan juga sedikit bumbu komedi. Gue tahu guys, sekarang kita lagi nulis manga, tapi kayaknya gue bakal minjem cara Stan Lee yang adalah komikus legendaris di Marvel dalam pembuatan karakter superhero-nya. Kata Stan Lee, dalam pembuatan karakter superhero, dia tuh selalu mulai dari kekuatannya dulu. Nah, gue bakal pinjem cara ini, tapi bukan untuk bikin karakter, melainkan untuk bikin power system dari cerita manga gue ini. Hampir semua manga genre shonen pasti punya power system. Jadi power system adalah sumber kekuatan dari semua karakter yang ada di dalam satu manga. Contohnya Naruto ada cakra, Jujutsu Kaisen ada curse energy, terus di Demon Slayer ada teknik pernapasan. Jujur, bikin power system adalah proses bikin manga yang bikin kepala gue mau pecah guys ya. Karena kalau pikir aja sendiri, hampir semua power system itu udah ada. Makan buah udah ada One Piece. Kekuatan dari iblis juga udah ada Black Clover. Kekuatan dari lahir juga udah ada My Hero Academia. Bahkan baru-baru ini ada manga Gachi Akuta yang kekuatannya dari sampah, itu unik banget dan udah kepake juga. Gue akan jujur aja ke kalian semua guys, kayaknya nggak bakal mungkin kalian bisa bikin power system yang bener-bener baru. Karena seunik-uniknya kekuatan sampah dari Gachi Akuta, sebenarnya udah ada duluan karakter di anime Law of Wacky ya kekuatannya sampah. Tapi mungkin karena di era sekarang Law of Wacky itu udah nggak terkenal, jadi orang tuh mungkin masih mikirnya Gachi Akuta tuh yang pertama pakai kekuatan sampah. Tapi gue tetap akan berusaha coba cari power system yang fresh lah guys ya. Makanya tiba-tiba gue kepikiran sama power system yang berasal dari tanaman. Oke, gue tahu udah banyak banget karakter anime lain yang kekuatannya itu tanaman, kayak Green Bull di One Piece, terus Vanjans di Black Clover. Oke, gue tahu. Tapi kayaknya belum ada nih guys, kalau semua karakter yang ada di dalam satu manga itu kekuatannya semua berasal dari tanaman, atau mungkin setidaknya berhubungan lah sama tanaman. Bahkan mungkin tujuan MC-nya juga berhubungan sama tanaman. Mungkin dia tuh nyari semacam Taman Eden kali. Dan dari terpikirkannya power system ini, gue langsung ketemu ide cerita yang mungkin akan disangka mirip sama AOT, dan memang iya karena gue terinspirasi dari itu. Jadi gini guys, gimana kalau ada satu dunia yang dikuasai oleh monster tanaman dan ini memaksa manusia tinggal di atas pohon. Jadi mungkin ada kota di atas pohon gitu, keren nggak? Dan menurut gua konsep cerita ini punya potensi untuk bikin dunia atau world building seluas One Piece. Jadi nanti mungkin karakternya bakal eksplorasi hutan dengan keunikannya masing-masing. Jadi kalau One Piece itu eksplorasi pulau, nah gua itu adalah eksplorasi hutan sampai akhirnya mereka tuh bisa ketemu tujuannya, yaitu adalah semacam Taman Eden tadi.
Oke guys, kayaknya hari ini kita bahas sampai sini dulu aja karena otak gue juga udah panas mikirin konsepnya. Tapi tenang aja, gue bakal lanjutin proses buatan manga ini jadi series di YouTube. Dan nextnya kita bakal bahas proses pembuatan desain dari MC kita guys ya. Jadi bagi kalian yang penasaran, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!